ada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan bagi Indonesia. We're going to talk about moving forward Ini saya akan bicarakan untuk bergerak maju and the pathway to our future. dan jalanan kepada masa depan kita. Exodus chapter 14 verse 15 and 16, and the word of God says, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Dikatakan yaitu ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Amen. And verse 15 and verse 16, but lift up your rod and stretch out your hands over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Amen. You know, every believer must go through crisis also. Itu saya percaya bahwa setiap orang percaya juga mereka melewati krisis dalam kehidupan mereka. And in the crisis that we are going through, we must stay calm and listen to the Holy Spirit. Dan di dalam krisis yaitu apa yang kita sedang lewati, kita justru harus tenang dan mendengar arahan daripada Roh Kudus. And then God can use us in a greater capacity if we do not panic. Dan Tuhan sendiri bisa memakai kita lebih lagi dalam kapasitas lebih besar lagi jika kita tidak panik. Especially in emotional stress. Because many people, when this type of pandemic takes place, they are emotionally stressed up. They go crazy and they keep quiet and they suppress it and it explodes at times. Ya, dan kadang-kala yaitu lebih banyak ke yaitu stres secara emosional dan kadang-kadang mereka yaitu maksudnya dia genggam semuanya tetapi dia diam aja tapi tiba-tiba bisa meledak begitu juga. And so we are currently on the pathway to the future. Dan kita pada saat ini, kita semua saat ini berada di dalam jalanan menuju masa depan kita semuanya. And people are saying, what future there is, in this pandemic? Oh, there is a great future ahead of us. Tapi ada juga orang melihat begini, yaitu, dalam masa pandemik, yaitu masa depan kita itu gimana? Justru kita dalam Tuhan kita bilang katakan, yaitu justru masa depan itu luar biasa. But let's just say, let's just say, Pastor Debbie, just say the natural world has no more future. But I still have a great future because I have eternal life with Christ Jesus. Amen. Umpamanya yaitu dunia tambah lama tambah buruk dan saudara mengatakan, ya nggak ada masa depan dalam dunia ini. Tapi saudara, kita ada masa depan yang abadi di dalam Tuhan kita. Can you imagine the Bible is so full of truth? Dan saudara bisa bayangkan seluruh firman Tuhan itu isinya adalah kebenaran. It is the absolute truth. Dikatakan kebenaran yang sejati yang saudara dapatkan dalam firman Tuhan. You know, in the Bible tells us in a certain time of the year, a certain time of a season, it is better for those who are married who do not live like they are married. Yaitu bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan yaitu ada musimnya di mana dikatakan mereka yang menikah, saudara jalanan kehidupan seperti saudara tidak menikah. And how much more worse for pregnant women. Dan dikatakan berapa yaitu saat yang sangat menderita bagi mereka yang sedang mengandung. And those who have children, Dan mereka yang memiliki keturunan, anak-anak kecil dan lainnya. Wow, you look at this pandemic. The children's life are all totally already changed. Dan kalau saudara lihat dalam masa pandemik ini yaitu kehidupan daripada anak-anak sekolah itu sangat sekali berubah. And that is why, last time I tell you guys, way before the pandemic, I told you guys, people calling the millennial generation, the what generation, but I told you, they are always asking why. Now they are suffering. Yaitu dulu orang mengatakan yaitu generasi millennial generation. Dan mereka selalu mengatakan kenapa mesti ini, kenapa mesti itu, kenapa mesti cara ini. Tapi kalau saudara lihat justru generasi ini sangat menderita sekali.
That is why parents, better repent. Dan saudara sekalian, kita sebagai orang tua, kita nomor satu yang harus bertobat kepada Tuhan kita. Especially you who have those children who are in the millennium. Yaitu bagi saudara terutama yang memiliki yaitu keturunan atau anak-anak yang di dalam milenial ini. Because you didn't teach your children the word of God. Karena saudara tidak mengajari atau mendidik anak saudara di dalam sesuai firman Tuhan. If you have taught them that the word of God is the ultimate thing rather than the education in the world. Yaitu jika saja saudara mengajari anak saudara bahwa pentingnya firman Tuhan daripada pendidikan mereka dalam dunia ini. Even Christian children, I see them, what they do? They play games, they play computer, they play every other thing but the word of God. Yaitu meskipun mereka dari keluarga Kristen, saya melihat yaitu anak-anak mereka lebih pentingkan video game, segala suatu gadget mereka daripada yaitu mereka membaca firman Tuhan. And then you parents really need to repent. Dari sebab itu dikatakan semua yaitu orang tua, termasuk saya sendiri, yaitu kita nomor satu yang harus bertobat kepada Tuhan kita. Why? Because you didn't teach them the word of God and you do not even change yourself that they can see the fruit of the Spirit in you, that they can follow, that they can honor, but you teach your doctrine, your ways, your thoughts, not the word of God. Yaitu kenapa? Karena kita ajarin mereka yaitu hal-hal dunia kayaknya lebih penting, teknologi dunia lebih penting daripada firman Tuhan. Dan juga kalau kita katakan kita bertobat, kitanya sendiri nggak berubah. Dari sebab itu bagaimana kita bisa menjadi contoh di dalam rumah tangga kita sendiri. I tell you, people of God, Saya katakan pada saudara semuanya, it's not too late. You can still change and you don't give any excuses because every excuse is a lie. dan saya katakan kepada saudara, yaitu saudara ini belum terlambat untuk saudara sungguh-sungguh mau berubah. Dan jangan berikan segala macam alasan karena alasanmu semua adalah kebohongan. Think about it. Pikirkan baik-baik kalau kita jujur sama diri kita sendiri. Because when the word of God is spoken, your opinions have no room in that place anymore. Yaitu karena yaitu waktu firman Tuhan dinyatakan, apapun alasan saudara itu nggak ada ruangan di dalam firman tersebut. I tell you what, you don't give excuses. You just get down on your knee and you repent and get God's forgiveness, and then you rise up and then you start doing the right thing. I tell you, God will still honor you that way. Dan saya kata pada saudara, yaitu nggak usah buang waktu kasih alasan. Kita cepat-cepat aja bertekuk lutut, berdoa, mencari Tuhan Allah kita, sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, benarkan langkah kita. Saya katakan yaitu Tuhan masih menghormati dengan tindakan saudara demikian. So we are currently on the pathway to our future. What kind of future are you looking for? Yaitu sekarang kita menuju ke masa depan kita. Pertanyaan saya itu masa depan apa yang saudara harapkan? So based on the scriptures that we read, Moses had called, bring the enslaved nation of Israel out of Egypt. Dan kita tahu dalam cerita kitab Keluaran di mana Musa sendiri membawa seluruh bangsa Israel itu keluar daripada perbudakan orang Mesir. And we all know that Pharaoh would not let him go. Dan kita tahu Firaun tidak membebaskan mereka begitu saja. So in the night, the millions begin their journey to the promised land. Jadi kita tahu pada malam hari yaitu mereka keluar seluruh bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjiannya. Only pressed by the Red Sea in front of them. Tapi apa yang terjadi di hadapan mereka yaitu Laut Merah. And then behind them is Pharaoh's army. Dan di belakang mereka yaitu prajurit daripada bangsa Mesir. Surrounded by crisis. Jadi artinya kanan kiri mereka yaitu hanya gurun pasir, mereka dikelilingi oleh segala suatu krisis. Perhaps that is the darkest moment in their lives. Bisa saja itu saat yang paling kelam dalam bangsa Israel. Maybe you heard me say these words, oh my God, these are hard words and these are the darkest moments of your life now. Dan banyak sekali barangkali saudara pemirsa mengatakan, tapi ini Dr. Paul ini saat yang paling kelam dalam kehidupan saya. God opened a door to the future for Israel. Tapi Tuhan sendiri yang membuka pintu bagi masa depan bangsa Israel. Where He opened their future to go to the promised land there. Yaitu dia sendiri membuka yaitu pintu bangsa Israel untuk pergi yaitu ke sana atau ke tanah Kanaan. So but everyone have to pass through the divided water from the sea. Dan setiap orang bangsa Israel melewati laut yang terbelah.
So they have to go through the crisis, they have to go through the situation, and then they will come out to their promised land in the end. Jadi artinya mereka harus melewati apapun krisis, yaitu di hadapan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian mereka. Right now, Dan saat ini every one of us is going through a similar passageway. yaitu kita semua masuk ke dalam jalanan yang sama. Masalahnya pandemik ini semua sama bagi setiap orang. Because we are going through the Red Sea now, and so the Red Sea is our pandemic. Dan kita lewati yaitu Laut Merah. Sekali lagi kita semua yaitu orang di dunia ini melewati pandemik ini. So if you know anything about God, Dan tapi jika saudara tahu mengenai Tuhan kita, that is why I always tell you, spend your time praying, reading the Word of God. First thing in the morning, you wake up early in the wee hours and you pray and seek God that you will know your God. yaitu dari sebab itu penting saudara untuk mengenal Tuhan saudara. Dari sebab itu saya katakan kepada setiap jemaat, setiap pendengar. Yaitu nomor 1, bangun pagi-pagi, berikan waktumu kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Sehingga saudara tahu yaitu lindungan dan arahan Tuhan. So if you really know your God, anything about your God, you can easily see this pandemic as the pathway to the future. Nah jika saudara mengenal Tuhan saudara, yaitu saudara tahu pandemik ini adalah jalanan ke masa depan saudara. This is our go forth from Jerusalem. Dan ini adalah waktunya kita untuk keluar daripada Yerusalem. This is our go forth call from Jerusalem. That is why he say in Acts chapter 1 and verse 8. Dari sebab itu sekali lagi ini adalah waktunya untuk kita keluar dari Yerusalem. Kita dari sebab itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Dikatakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. And this is our call to go forth now. Dan sekali lagi saudara sekalian semua, ini adalah panggilan kita untuk keluar dari Yerusalem kita. This is the open door. Oh, this is the open door to the most fruitful hour in our modern church history. Amen. Dan ini adalah pintu yang berbuka untuk menuju masa yang paling menghasilkan dalam sejarah gereja modern kita pada zaman ini. Oh, people of God, did you hear what I just said? Apakah saudara baru mendengar apa yang baru dikatakan? This is your time. This is the hour. Ini adalah waktu bagi kita semuanya. Ini adalah saatnya. This is the time where we believers learn, use our every talent and resources to expand the kingdom of God. Karena ini adalah waktu di mana kita, yaitu sebagai kita setiap orang yang percaya, yaitu belajar untuk menggunakan setiap talenta atau karunia Tuhan berikan pada kita semua untuk memperluas kerajaan Tuhan dalam permukaan bumi ini. This is our commitment. Dan ini adalah komitmen kita. So that we can reach our communities. Sehingga saudara kita semua bisa menjangkau komunitas kita masing-masing. How do you expand the kingdom of God? By reaching out to your communities and around the world. Dan bagaimana saudara memperluas kerajaan Tuhan, yaitu dengan kita menjangkau tetangga kita, komunitas kita. People of God, do you hear what I just said? Saudara baru saja mendengar apa yang baru dikatakan. This is the time for every believer. Karena dikatakan ini adalah waktu untuk setiap orang percaya. Every believer. Saya katakan saudara permisa semua untuk setiap orang percaya. To learn to use your talents. Yaitu saudara belajar bagaimana menggunakan yaitu talenta atau kasih karunia yang Tuhan telah berikan pada saudara. And your resources at our disposal for the expansion of the kingdom of God. Yaitu atau sumber-sumber yang saudara miliki di dalam tangan saudara, yaitu untuk memperluas kerajaan Tuhan. In our community. Di dalam komunitas kita. You know what I mean by community? Apakah saudara mengerti apa yang dimaksud dengan komunitas kita? The people that you can reach. Adalah orang-orang yang saudara bisa jangkau. Those people that you can reach, I may not be able to reach. Karena yang saudara kenal, orang yang saudara bisa jangkau, belum tentu ya itu kita kenal mereka. And so you can expand on your side while I expand on my side. And each believer expanding and the kingdom of God is expanded.
Yaitu artinya yaitu setiap orang memperluas yaitu lingkupnya dengan menjangkau yaitu orang sekelilingnya. Disitulah kerajaan Tuhan diperluas. So that is why I said you need to know your God. And if you really know your God, you will know there is a pathway for your future in this pandemic. Dari sebab itu saya katakan penting untuk saudara mengenal siapa Tuhan Allahmu. Jika saudara mengenal Tuhanmu, Dia sendiri yang memberikan kepada saudara itu jalannya bagaimana yaitu untuk masa depanmu melewati pandemik ini. And not just thinking about your family, your Yeah. children, your this one, my this one, my this one, my this one. Oh, you are out of line. Dan janganlah saudara yaitu justru saudara memikirkan gimana dengan saya, gimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan aku. Saudara udah di luar daripada kehendak Tuhan tuh. I know family is important, Tapi saya tahu setiap keluarga itu penting. but don't let it be more important than God. Tapi jangan izinkan keluargamu jauh lebih penting dari Tuhanmu. Because by your words and your deeds, it can be seen. Karena dengan kata-kata saudara, dengan sikap saudara, orang bisa lihat mana yang lebih penting dalam kehidupanmu. But in this pandemic, many among us have become criers or cry babies. Yaitu tapi sayangnya di dalam pandemik ini, meskipun orang Kristen banyak sekali yang jadi penangis. Dalam satu malam bukan pemberani, tapi sekarang mereka hanya menangis terus. We as believers should be more visionary. Dan seharusnya kita orang Kristen memiliki itu pandangan visioner. Jadi memiliki pandangan jauh lebih ke depan daripada orang-orang. Vision for what? Firstly, for the kingdom of God. Jadi visinya apa? Nomor satu, udah pasti visi mengenai kerajaan Tuhan. On a personal basis. Yaitu dalam kehidupan saudara pribadi. And as a family for the kingdom of God. Dan sebagai satu keluarga, saudara juga memiliki visi untuk kerajaan Tuhan. Then as a ministry, you have a vision. That's why you need to link up together so that that vision can be spread all over. Dan di dalam satu pelayanan saudara harus memiliki visi daripada Tuhan. Dari sebab itu penting kesatuan dalam tubuh Kristus. Sehingga yaitu visi daripada Tuhan saudara bisa sebarkan luas kemana-mana. To our leaderships. Kepada yaitu pemimpin-pemimpin kita. Expand your shared vision. Jadi saudara sebagai pemimpin yaitu saudara harus yaitu memperluas dan melebarkan dan juga saudara bagikan visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Let me give you a scripture here first. In Habakkuk chapter 2 and verse 2. Saya lihat dulu ayatnya, kita sama-sama lihat di Habakuk 2 ayat kedua. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on the tablets, that he may run who reads it. Dikatakan ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Shared vision. Dikatakan yaitu kita harus berbagi, membagikan visi yang Tuhan berikan pada kita. If you cannot win, how are you going to share the vision? Jika saudara tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa yang hilang, bagaimana saudara bisa membagikan yaitu visi yang Tuhan berikan pada saudara? That's why, the Bible is so beautiful. It says, for in times like this, people who are pregnant, they all really need God, Dan dari sebab itu luar biasa firman Tuhan sudah ditulis. Bagi saudara yang sedang mengandung, yaitu saudara benar-benar perlu Tuhan. You have children, you really need God because, your priorities may go out. So you really need God to hear God so that your priorities are right. Dan saudara yang ada anak-anak, benar-benar saudara yaitu perlu Tuhan. Kalau enggak prioritas saudara bisa keluar dari Tuhan. You're trying to save your world. You're trying to not save the world. You're trying to save your children. You know what happens if you die? Yaitu saudara mengatakan, oh saya mau menyelamatkan anak, melindungi anak saudara, menyelamatkan anak-anak saudara. Apa yang terjadi justru saudara yang mati? Bagaimana dengan anak saudara? Don't think it cannot happen to you. Dan janganlah kita berpikir, oh itu nggak mungkin bisa terjadi dalam keluarga saya. That is why I keep telling you. Dari sebab itu saya selalu yaitu kasih tahu saudara. Time
God has ordained for you. Dan artinya kita semua, yaitu Allah sendiri telah menetapkan waktu berapa lama kita hidup dalam dunia ini. But the Bible tells me a key. Tetapi Alkitab memberi kita kuncinya. If you fear the Lord, if you walk with the Lord, if you do what He says you will have long life given to you, extended life to you. Dikatakan jika engkau takut akan Tuhan Allahmu, jika engkau melakukan segala sesuatu ketetapannya Dia, dan mengasihi Tuhan Allahmu, yaitu umur yang panjang diberikan kepada saudara. So I do not know how you see as you love God and how you see as you obey God. I see as what the Lord say you do, what the Lord say you do, what the Lord say you do. That is where extension comes. Yaitu saya nggak tahu bagaimana saudara melihat mengasihi Tuhan atau mentaati Tuhan. Kalau apa yang saya lihat ialah apa yang Tuhan kasih tahu dari firman, saya mengerti itu, saya langsung lakukan. Tuhan kasih lagi firman yang saya mengerti, saya langsung lakukan. Karena saya mentaati Tuhan dan mengasihi Tuhan saya. And so, you see, so when you have the vision, you got to share that vision. You got to write it plainly and then give it to others. So you got to be a testimony of Christ and you must bear the fruit of the Spirit. Jadi dengan jelas di sini, yaitu saudara bagikanlah visi yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena menurut ayat 2, tuliskan penglihatan itu dengan ukilah pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan juga artinya yaitu saudara harus berbuah roh, buah-buah roh dimanifestasikan, diwujudkan dalam kehidupan saudara. Itu adalah saksi untuk Kristus. Let me give you one of the unique, exceptional vision from one of the companies. In 1990, they made this vision actually. Dan saya kasih ke saudara yaitu contoh yang unik sekali dari sebuah perusahaan di mana awalnya tahun 1990. You know Sony Corporation? Saudara nggak asing bagi saudara yaitu perusahaan Sony. They made a vision. It's not a 5 years or a 10 years large business plan. Bukan yaitu mereka memberikan visi 5 tahun atau 10 tahun rancangan mereka, apa rencana mereka ke depan. Sony had a detailed plan that extended 400 years into the future. Yaitu tapi dia memiliki yaitu secara detail rencana mereka 400 tahun ke depan. Can you imagine 400 years into the future? Saudara- They already, the visionary that is in Sony saw 400 years, he planned in that future, he planned it for the future, 400 years ahead, detail. Yaitu saudara bisa bayangkan, yaitu yang mempunyai visi tersebut, 400 tahun ke depan dia sudah tuliskan segala suatu visi itu secara yaitu teliti atau secara detail, terperinci. It would change as time and reality dictated. Dan itu memang benar akan berubah sesuai waktu dan kenyataan yang ditentukan. It was a bold statement that they were in this for a long term. Dan itu, tapi itu adalah pernyataan yang berani bahwa mereka di dalam usaha ini atau dalam bisnis ini dalam waktu untuk jangka panjang. So it revealed the heart of the visionary leadership. Jadi ini semuanya yaitu jadi visi itu mengungkapkan kepemimpinan daripada visioner ini. That they emphasize they care as much about the distant future. Dan itu menggambarkan bahwa mereka sangat peduli dengan apa yang terjadi 400 tahun yang akan datang. As in the present. Yaitu sama kepeduliannya dengan besar pada saat ini. So it meant that the challenges and misfortune arises. Jadi artinya segala suatu tantangan dan kemalangan yang muncul, They intend to endure and overcome yaitu mereka berniat untuk bertahan dan mengatasi segala suatu tantangan tersebut and get through it as a corporation. dan melalui segala sesuatu sebagai satu perusahaan. So it means that they are always going to be leading the age and never lag behind. Tapi itu juga berarti yaitu mereka akan selalu menjadi perusahaan yang terdepan dalam hal ini teknik semuanya dan tidak pernah ketinggalan. So, if you research, Jadi jika saudara menyelidiki lebih dalam, if you research the history of their products, yaitu sejarah daripada produk-produk Sony, you will see that this remain true. dan saudara mendapatkan yaitu pernyataan ini semua adalah tetap benar sampai saat ini. How much more? How much more? How Dan- much more?
Dan harusnya yaitu berapa lebih lagi if we as God's people Dan- know God Iya. and obey God, Amen. Dan jika He would give us the vision. dan jika kita mengatakan kita adalah umat Tuhan, kita mentaati Tuhan, tidakkah Tuhan juga akan memberikan visi yang lebih besar bagi kita semuanya? I pray every day. I pray that God, that whatever we started, that it will be continued even more further by the younger people, and the older people that are left behind will support them to reach the next level. Itu karena kita selalu yaitu berdoa, apa segala sesuatu yang kita mulai, biarlah generasi yang berikut sesudah kita ini mengambil yaitu segala sesuatu yang kita telah lakukan, yaitu untuk naik ke level yang jauh lebih tinggi lagi di dalam Tuhan. It's not a matter of, the matter for me is who God called to take over. Yaitu yang penting ialah siapa yang Tuhan panggil untuk mengambil alih semuanya. That we all must support. Dan itu orang yaitu yang kita harus dukung. Whatever lackings they have, we must support that they will rise up to take their call in God. Yaitu apapun kekurangan orang tersebut, tapi kalau panggilan Tuhan di atas orang tersebut, yaitu kita mendukung orang tersebut sehingga dia bisa membawa ketinggian lebih lagi di dalam tujuannya Tuhan. Because we are in this for a long term, long run. Yaitu karena kita semuanya sekarang di dalam hal ini semuanya untuk dalam waktu jangka yang panjang. We are not supposed to look out only for ourselves. We are supposed to look out for the kingdom of God. Dan kita seharusnya bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Nomor satu, yaitu kita harus menaruhnya semua untuk kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Not my ministry, not your Yeah. ministry, but the kingdom of God. Dan bukan kita yaitu, oh ini pelayanan saya, yang lain biarin aja. Enggak, kita melayani pelayanan yaitu kerajaan Tuhan. Come on, people, it's time to wake up. Dan saudara sekalian semua, kita harus yaitu perbaiki diri kita, bangkit lebih lagi. Our God knows the end from the beginning. Yaitu karena yaitu Allah kita tahu akhir dari segala sesuatu. Dari awal dia udah tahu akhir dari segala sesuatunya. He is the revealer of mysteries. Karena dia mengungkapkan segala misteri. He is the revealer of mysteries to those that diligently seek Him. Amen. Karena dia mengungkapkan yaitu segala misteri yang tersembunyi bagi mereka yang dengan rajin yaitu mencari dia atau Tuhan. Oh, I pray you understand what I said. Diligently seeking Him. It means diligently when you get, you will do. When you Amen. get, you will change. When you get, you will transform. Amen. But you will not just get and sit there and do nothing. Yaitu artinya yaitu rajin mencari Tuhan ialah apa? Saudara rajin yaitu saudara tahu perwahyuan, saudara ngerti, saudara lakukan. Tahu lagi terima firman Tuhan, saudara ngerti, saudara lakukan. Bukan yaitu orang, oh saya ngerti firmannya tapi duduk di tempat saudara berada. Saudara nggak melakukan apa-apa. A bold and God-inspired vision for the future will push us forward beyond today. Yaitu karena apa? Yaitu visi yang berani. Yang diilhamkan oleh Tuhan justru itu yang mendorong saudara yaitu untuk maju lebih lagi di dalam Tuhan. We must reach forward towards the prize that God has called us. Dan kita yaitu kita sendiri harus maju lebih lagi untuk mencapai yaitu upah yang Tuhan sediakan bagi kita. For me, the prize is not the prize, the natural prize or natural reward, but the crown of righteousness for eternal life. That is our prize. Dan buat saya itu bukan upah yaitu itu dipentingkan, tapi buat saya upahnya adalah mahkota kebenaran yang abadi, yang kekal. Itu yang saya sedang cari, yang saya kejar. We must reach forward for the prize, Jesus said. Dari sebab itu Yesus sendiri mengatakan yaitu kita harus berlari sepenuhnya untuk mencapai yaitu upahnya. We must press forward towards the promises of God. Dan kita harus berlari ke depan untuk menjangkau, untuk mencapai semua janji-janji Tuhan. Oh, people of God, this is the era that the believers need to get alone with God. Dan ini adalah masanya di mana setiap orang percaya itu harus memberikan waktu sendirian mereka, yaitu waktu hanya bersama Tuhan mereka. Oh, I tell you, this is the hour, this is the era where you
as believers must get alone with God, that God can show you a vision, that whether it's a personal vision, that God wants to use you to expand His kingdom, you got to get alone with God. Yaitu ini adalah waktunya di mana saudara berikan untuk menyendiri dengan Tuhan saudara. Kenapa ini adalah waktunya? Tuhan sendiri memberikan visi kepada saudara. Bisa aja visi untuk pribadi saudara atau bisa untuk keluarga saudara dan lainnya. Dari sebab itu ini adalah waktu yang penting saudara berikan dengan Tuhan saudara. Let Him reveal the plans He has for you. Karena izinkanlah Tuhan membukakan yaitu segala sesuatu rancangan dan rencana bagi saudara. Because we need to lead our friends, our family, so that they can reach there. Yaitu karena kita perlu yaitu menuntut seluruh keluarga kita, sanak keluarga kita, teman kita untuk masuk juga dalam tanah perjanjian. That is where God does His greatest work. Dan disitulah yaitu Allah melakukan pekerjaan yang paling luar biasa. Even through incapable people. Meskipun melewati yaitu orang-orang yang saudara pikir gak sanggup untuk melakukannya. You know, there are so many people who are talented, who are gifted, but they are only on convenience, then they can come and serve God. Yaitu juga banyak juga orang yaitu mereka sangat mampu, mereka yaitu tapi sayangnya yaitu mereka melayani Tuhan dengan waktu yang mudah bagi masuk waktu. Ada waktu ya oke saya melayani, gak ada waktu ya gak usah melayani. What a pity. Dan saya mengatakan itu sangat menyedihkan saudara. That is why God used people who are available, even though incapable, but available for God. Dari sebab itu luar biasanya Allah kita. Dia maka yaitu setiap orang yang bersedia untuk dipakai oleh Dia. Meskipun mereka tidak mampu, tetapi kalau mereka bersedia, Tuhan sendiri memakai saudara. That God will use them Karena to glorify His name. Yaitu karena Allah yaitu mereka yang bersedia untuk dapat memuliakan nama Dia. So you people who are talented, I pray that you will come to God, that you will repent. That because if you are on a convenient basis, you really need to repent and turn around your life. Dan bagi saudara yang mampu memiliki talenta, kalau saudara persyaratan untuk melayani Tuhan, nomor satu saudara harus bertobat. Let me show you also those people that God talks about in the book of in the book of James chapter 5. Saya berikan juga ayatnya di dalam kitab Yakobus. And these people, you know, because they are well off, because they think they are successful, because they think they have gifts. Now let us see what God says about these people. Dan karena mereka berpikir mereka sukses dan mereka ada karunia-karunia, dan kita lihat apa yang Tuhan katakan mengenai keadaan mereka. Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. So, you know, God is actually giving a warning. Better turn around first, eh? Jadi artinya Tuhan sini memberi peringatan untuk kita balik kepada Tuhan. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Oh, don't be blinded. Dari sebab itu janganlah saudara dibutakan oleh kekayaan tersebut. Verse 3 say, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasures in the last days. Ayat 3, emas dan perakmu sudah bekarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. You know, you already have your rewards on earth. Dikatakan saudara sudah ada upahnya dalam dunia ini. Then when judgment come, you will have no more rewards. Sehingga waktu penghakiman itu datang, saudara tidak ada lagi upah di surga. Where am I speaking from? I'm speaking from the book of Revelation. Itu ayatnya tertulis dalam kitab Wahyu. And verse 4, indeed the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. Ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta, alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. And verse 5, you have lived on earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in the day of slaughter.
5, dalam kemewahanmu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, dan kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. But verse 6, you have condemned. You have condemned. You have murdered the just. He does not resist you. 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Oh, what a sad day. Dan ini adalah hari yang menyedihkan. I pray that you will turn around. Dan saya berdoa saudara cepat berbalik kepada Tuhan. That at least the rest of your life, you can use it to glorify God. Sehingga sisa kehidupan saudara bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Because this is the era Karena ini dikatakan ini adalah masanya saudara. that Zamannya. every believer need to get alone with God. So you can turn around. Yaitu untuk setiap orang percaya untuk memberikan waktunya menyendiri dengan Tuhan saja. Jadi sebab itu saudara-saudara cepat yaitu kembali kepada Tuhan. So, if we are incapable, we must put our trust in God. Dan jika kita tidak bisa melakukannya, tapi kita taruh seluruh kepercayaan kita, iman kita di dalam Tuhan kita. And through our faith in Him. Dan melalui yaitu iman kita di dalam Tuhan kita. So those who are capable, they need to turn around and come humbly before God. Tapi saudara yang mampu dengan segala talenta, saudara juga balik kepada Tuhan saudara dengan kerendahan hati saudara, yaitu kepada Dia. That's why, in the book of James, chapter 1 actually, in verse 9 onwards, he say 9 and let me just read to you verse 9. Let the lowly brother glory in his exhortation. Ayat 9 dikatakan, Yakobus 1, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. But verse 10, this is good for every one of us. But the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass away. Amen. Dan 10 adalah bagi kita semuanya, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. It means we are only a breath. Jadi artinya kita semua hanya seperti sebuah hembusan nafas saja. You cannot take your riches with you. Yaitu karena kita semua tidak akan mampu membawa segala kekayaan kita ke surga. For no sooner has the sun risen, will with a burning heat that it withers the grass, its flowers fail, its beauty appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuit. 11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Yes. If you are doing the right thing, no problem. Jika saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, gak ada masalah. But if you are not doing the right thing as a believer, that's a big problem. Tetapi saudara sebagai orang percaya, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, itu masalah besar bagi kita. That is why my question to you is, what is the countenance you present to others in times of crisis? Jadi pertanyaan saya kepada saudara adalah, yaitu wajah atau raut wajah apakah yang kita sajikan kepada orang di sekeliling kita pada masa krisis ini? What are we presenting? Sekali lagi yaitu apa yang kita cerminkan kepada orang sekeliling kita? Are we presenting Christ? Apakah kita mencerminkan Kristus Yesus? Are we showing the world that there is the fruit of the Spirit manifested in us? Dan apa kita cerminkan yaitu buah-buah roh yang orang bisa lihat dari dalam kehidupan kita? People do not really need to hear our opinions or see our opinions. Yaitu orang tidak perlu mendengar yaitu apa? Yaitu opini saudara. They do not need to see or hear our opinions. Mereka tidak perlu yaitu mendengar atau melihat apa opini saudara. But what they need to see and hear is Jesus Christ. Tapi dunia perlu mendengar yaitu dan melihat Yesus Kristus. We should never compete. Dan seharusnya kita tidak bersaing. We should never compete to have a voice and opinions, our voice and our opinions heard. Yaitu menyuarakan opini kita. Instead, we should seize every opportunity that we have, that we can speak
and promote about Jesus and the kingdom of God. Nah, seharusnya kita memakai kesempatan-kesempatan tersebut untuk memberitakan justru mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Is your life a testimony? Apakah kehidupan saudara sebagai sebuah kesaksian bagi Tuhan? If your life as a Christian is not a testimony, then what is the use of you? Dan jika kehidupan kita bukanlah kesaksian bagi orang sekeliling kita, dipikir lagi apa gunanya kita hidup. When salt loses its flavor, it is not useful anymore. It is taken and thrown outside where people will trample on it. Dikatakan dalam firman Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya, jika yaitu garam itu udah kehilangan asinnya, mereka akan lemparkan lalu diinjak-injak orang. We can still be law-abiding citizens and still in that law we can still promote Christ. Yaitu kita masih tinggal, yaitu tapi jangan lupa saudara, tidak kita harus tetap mengikuti yaitu peraturan daripada pemerintah kita. Menjadi seorang masyarakat yang baik saudara. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa bicara mengenai Injil Yesus Kristus. And everybody can speak about whatever they want. That's up to them. Dan setiap orang itu bisa bicara yaitu apapun yang mereka inginkan. But if you speak and promote Christ and your lifestyle presents Christ, I don't see why. Because God will touch that heart. Yaitu tapi kalau umpamanya saya tidak yaitu kita hidup dengan baik, kita bicara mengenai Injil Kristus Yesus, kita memperlihatkan yaitu buah-buah roh dalam kehidupan kita. Saya percaya itu kenapa Tuhan tidak bisa yaitu menjangkau atau menjamah orang yang melihat kehidupan saudara. Because we speak with love. Karena yaitu kita memberitakan Injil dengan kasih Tuhan. If our actions are with love, Dan jika segala sesuatu sikap kita, tindakan kita di dalam kasih Tuhan, the world can see Christ. dan dunia itu bisa melihat yaitu Kristus yang hidup di dalam saudara, And therefore glorify our King. dan mereka bisa memuliakan yaitu Tuhan kita. So we must seize every opportunity to promote Jesus. Dan kita yaitu mengambil segala suatu kesempatan untuk beritakan mengenai yaitu Yesus Kristus. And the kingdom of God to others. Yaitu maupun kerajaan Tuhan kepada orang lain. First of all, we as believers must obey the word of God. Yaitu pertama-tama yang paling penting ialah nomor satu, kita sebagai orang percaya, kita juga harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. We must humble ourselves Kita harus dapat merendahkan hati kita. and we must grow in the fruit of the Spirit. Dan kita semua yaitu harus bertumbuh yaitu di dalam buah roh. Although it's a process, although it's progressive, but the people can see the progressiveness of the fruit of the Spirit in our lives. Dan saya tahu yaitu buah roh itu bertumbuh yaitu setahap selangkah demi selangkah dan ada progresifnya. Tetapi orang yang penting orang sekeliling kita itu bisa melihat karunia Roh Kudus atau buah roh itu bertumbuh lebih lagi dalam kehidupan kita. I pray that, every believer, every pastor, every leader That's will rise up to their call. Dan saya berdoa yaitu setiap pendeta, setiap pemimpin, setiap jemaat daripada Yesus Kristus itu akan bangkit memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. And fulfill the great vision of our God. Dan memenuhi yaitu apa visi Tuhan bagi kita semuanya. And to fulfill the great commission. Dan memenuhi yaitu amanat agung daripada Yesus Kristus. Do not be ashamed of the gospel of Jesus Janganlah Christ. kita malu akan Injil Yesus Kristus. And therefore let us share with love. Dari sebab itu kita membagikan mengenai Injil itu dengan kasih. And let us perform it in words and in deeds. Dan mari kita lakukan semua itu di dalam kata-kata kita maupun kita lakukan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. I pray that you are blessed with the word of God. Saya berdoa saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan. I pray that if you, first of all, who are not running the race that God has called you, or you who are talented are not doing what God has called you, Dan saya berdoa yaitu saudara sekalian yang tidak berlari dengan iman di dalam perlombaan yang Tuhan telah panggil saudara. Atau saudara sekalian memiliki talenta tapi tidak yaitu memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara.
And you who have talents and those of you who have resources who are not using it to expand the kingdom of God, Atau saudara yang memiliki talenta atau sumber-sumber lainnya, tapi saudara tidak pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. I pray that you will repent, Nomor satu saya berdoa yaitu saudara bertobat. that you will turn around from your wicked ways, Dan berbaliklah daripada jalanmu yang jahat. humble yourself, Merendahkan hatimu. and ask God for Dan forgiveness. minta kepada Tuhan pengampunannya. And let the blood of Jesus may wash you, Dan biarlah darah Yesus sendiri membasuh saudara pada saat ini. that you will be pick up your life again and run that race now. Dan sehingga saudara bisa bangkit kembali, yaitu berlari dalam perlombaan saudara. That you too may join in the call of God that God has called you. Dan sehingga yaitu kita bersama-sama bergandengan tangan, yaitu memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. And for the rest of you, I pray that you will be bold, Dan bagi saudara sekalian setiap permisa, saya berdoa, biarlah engkau berani. bold to speak the word of Jesus. Yaitu berani untuk menyampaikan apa yang firman Tuhan itu katakan. Whatever the cross that you must carry, Yaitu carry through and break through. Yaitu apapun, yaitu salib yang kita harus pikul. Mari kita pikul bersama-sama dan lewati semuanya. The pathway to the future is great. Saya tahu yaitu jalanan untuk masa depan kita itu adalah luar biasa, saudara. And so I pray that you will go through and come out strong, that you can glorify your King. Tapi biarlah kita semua dapat melewati semuanya itu dan sehingga saudara keluar sebagai pemenang dan memuliakan Tuhan. And so may the Lord's peace be with you. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan beserta saudara. May the blessing of the Lord overtake you Dan biarlah berkat-berkat Tuhan yaitu melingkupi saudara sekalian semuanya. as you walk with Him and obey Him. Selagi saudara berjalan bersama Tuhan dan mentaati Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. And so we have come to an end of our service. So don't worry, tomorrow morning at 10:30 a.m. we are live, and I want you to encourage each person of your church, of your membership, of your leadership to join us in that service. Dan kita hampir pada waktu kita untuk berpisah, tapi jangan lupa besok pagi 10.30 kita bertemu kembali dengan Dr. Paul membawakan daily encouragement. Dan saudara bisa yaitu kasih kepada teman-teman saudara untuk membangkitkan mereka juga. Can you imagine when we have all these things and then people, are so busy doing other things? Dan sayang sekali saudara, ini karena firman Tuhan yang diberikan pada saudara untuk hari yang luar biasa bagi saudara. Sayang kalau saudara terlalu sibuk melewati yaitu firman Tuhan yang diberitakan. So we come to an end of our service. So those of you want to give, you can give to our QR code and you can transfer the funds, your tithes, your offering, your SOW, or whatever you want to bless the church with. Yaitu saya percaya saudara sangat diberkati oleh firman-Nya dan saudara bisa bergabung bersama yaitu mendukung pekerjaan Tuhan dan saudara bisa transfer yaitu persembahan saudara. Di sini ada QR code maupun rekening kami. And so SOW is for strangers, orphans, and widow. So we do this work. Boleh tidak? Boleh tidak? Dia tanya Dia tanya, pendengar, mau apa sih? Oh jangan. Kenapa tangan? Kenapa tak boleh? Dia bilang, dua hal. Obat itu memang sangat baik. Tetapi obat itu bukan untuk dipakai. Kedua, kalau saya ada obat itu, saya boleh sembarangan cukur bikin peta-peta tubuh saya. Apa saya tidak sayang? Ini dua sebab. Maka dia mengatakan, itulah sebabnya orang Kristen sudah diselamatkan. Tidak sembarangan dosa. Tidak sembarang berbuat dosa lagi. Karena apa? Saya ditebus oleh Tuhan. Darahnya itu mahal. Kedua, saya berharga. Jangan menjual harga diri sendiri berbuat dosa. Meskipun masih ada solusinya. Hanya orang gila yang mengatakan sekarang saya sudah selamat itu. Cekcok. Hanya orang gila yang main berani. Saya harus memelihara diri. Saya harus mencintai tubuhku sendiri. Karena tubuhku ini bukan untuk dicoret-coret oleh pisau. Bukan diluka-lukai oleh pisau. Ini tubuh adalah tubuh yang harus menjaga kesempurnaan, kesehatannya, keindahannya. Dan obat itu pun bukan untuk main-main. Karena itu dibeli dengan harga. Maka Paulus
orang yang dilahirkan oleh Tuhan tidak akan terus-menerus. Haleluya. Itu pertama mulanya dia begitu. Jangan pacaran. Ingat Jack selalu. Ada Jack yang selalu temani. Nah, saya juga perkenalkan Pak Jack ini kepada papa saya. Dan papa saya juga sudah akrab dengan Pak Jack masuk di rumah. Dia katakan begini, jangan pikirkan laki-laki yang lain, jangan dulu pacaran, ingat Jack, sampai di luar negeri saya akan sekolahkan kamu sampai kamu jadi orang yang baik. Salam. Tiba-tiba saya tersenyum, dia katakan begini lagi, tapi ingat Tuti, nanti kau akan bersuamikan orang Kristen. Waktu dia katakan itu, keluar kata-katanya, bersuamikan orang Kristen, telinga saya panas langsung, saudara. Saya langsung sentak dia. Tidak mungkin Pak Jack, saya mau bersuamikan orang Kristen. Itu najis dan kafir bagi saya. Paham? Saya meludah di mobil. Saya sudah tidak sadari lagi. Saya buang ludah 3 kali, menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus. Najis Pak Jack. Yesus itu najis, kafir bagi saya. Dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen, dengan orang kafir. Paham Pak Jack? Saya meludah 3 kali. Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus, saudara. Malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan cuma sesaat saja, tetapi hampir 4 tahun, saudara. Dia datang kepada saya. Bagaimana perasaan saya tidak kacau? Ya, dia datang pada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar tancap, ya, seperti itu dia datang. Dia goyang, dia hidup, ya, ya. Tetapi pada waktu dia datang saya kaget, saya bilang kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang kenapa? Dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu, saudara, dia bersinar dan dia menusuk saya punya hati, saya punya jantung. Kalau Yesus tidak sayang saya, mungkin saya sudah mati. Ya. Di mana-mana ada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelapkan. Yesus itu tidak pernah terlelap. Setelah saya melayani, saya baru paham. Mata Yesus itu tertuju di mana-mana. Dan setiap saat dia tidak pernah tertidur. Tetapi saya ini orang belum mengerti siapa itu Yesus. Saya bilang, ini Allahnya orang Kristen ini yang datangi saya. Mau apa dia? Saya bilang, mau apa? Geram saya. Jengkel saya, kesel saya. Kayak mau berontak gitu, mau berteriak. Saya tidak tahu mau berteriak sama siapa. Dan saya mau berbicara sama papa saya, mama saya. Tidak mungkin ada yang tahan saya punya mulut. Jadi saya diajar Yesus berjumpa dengan Yesus. Dia berbicara dengan bahasa tubuhnya, dengan rohnya dan roh saya. Saya dibentuk Yesus. Nanti tengah malam, saudara, pada saat saya mau tertidur, baru saya tidak lihat Yesus. Tapi pas buka mata pagi, pas dia sudah ada. Saya bilang, ini orang mau apa sebenarnya? Bahkan, saudara, sampai-sampai di sekolah saya, paling sering saya dilempar spidol dengan guru saya. Karena saya dikatakan melamun. Bagaimana dia katakan melamun? Itu tatapan saya dengan guru saya, tapi hampir kena mata saya tertuju di papan tulis, Yesus ada di situ. Saya gemetar. Ini mulut saya terkatup sama mau ngomong apa. Bahkan dengan Pak Jack pun saya tidak ngomong dengan dia. Aku berjumpa dengan Tuhan kafirmu. Dia saya katakan, saya rahasiakan ini. Begitu tahan saya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tetap dia ada. Bahkan di dalam perjalanan penyeberangan pun dia ada. Kalau bukan dia berkuasa, kalau dia iblis sudah mati di gilas mobil. Karena dia ada. Dia nyebrang juga. Biar diangkut dia ada. Tapi selama saya dengan Pak Jack, selalu saya diantar, jemput dengan Pak Jack. Di mobil juga dia ada. Tapi saya tidak kasih tahu, itu kafirmu ada di muka saya.
Saudara kekasih, hari yang mau ke-4 tahun, saudara, papa mama saya tidak ada dalam rumah. Saya sudah tidak tahan lagi. Dia tertancap di dapur saya. Saya mau ke kamar mandi, mau mandi. Pas waktu itu maghrib kami mau sembahyang. Saya ini manusia menghalang lagi, ini kafir. Saya langsung tantang dia, saya tunjuki dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan, Allahnya orang Kristen katanya kok hidup, saya tunjuki begini nih. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Katanya kok Allah yang hidup, Allahnya orang Kristen. Karena Allahku, Allah Subhanahu wa Ta'alaku, yang aku sembah sejak aku dalam kandungan ibuku, saya tidak pernah melihat wajah dan rupanya. Nanti Allahku ada pada waktu kami mati dan meninggal yang berkumpul di padang mahsyar. Itulah kami tahu bahwa nanti Allah ada. Kami tahu Isa alaihissalam adalah Imam Mahdi. Dialah yang menghakimi nanti orang yang hidup dan yang mati. Kami tahu. Tapi kami cuma berprasangka, berpikiran dia cuma dalam kenabian, bukan Tuhan. Jadi pada waktu itu saya langsung tunjuk dia. Kalau memang kau Yesus orang kafir, Allahnya orang Kristen, katanya kau hidup, tunjukkan mukamu secara nyata. Saya tidak mau seperti ini, seperti kau. Jadi saya berdialog seperti biasa, tapi saya geram waktu itu. Seperti layar tancap kau Yesus. Saya tidak butuh yang begitu. Saya butuh yang nyata. Kau datang yang dikatakan hidup, kau datang. Setelah kau datang dengan caramu yang hidup, baru saya menjadi orang Kristen yang setia. Ingat itu. Setelah saya komitmen dengan dia, saya berjanji dan saya tantang dia, wajah Yesus sudah tidak ada lagi sama saya. Mungkin pada waktu itu Yesus sudah pegang janji saya. Ya, pada waktu itu saudara, karena kami sekolah pendidikan guru, ada namanya praktek lapangan, PKL ya. Saya dibawa di satu daerah, namanya daerah Limbu. Dan Pak Jack ini juga, dia setia menemani saya. Padahal dia ini ingin mau dengan saya, tapi dia jaga perasaan saya. Sampai Pak Jack ini dia bertunangan, saudara. Karena dia tahu saya sudah tolak dia. Tidak mungkin saya akan bersuamikan dengan orang kafir, Jack, apalagi orang Kristen. Jadi dia bertunangan, saudara. Pas dia bertunangan, ternyata tunangannya Pak Jack ini saraf, ada kelainan saraf. Jadi dokter menyarankan jangan bertunangan dengan orang yang saraf. Karena istri pertamamu meninggal karena stroke, jangan lagi kamu disakiti lagi dengan istri yang kedua. Jadi berselang jalan kami ini ya, hubungan kami, saya hidupnya apa? Islam dan kegelapan yang hidupnya selalu dengan dukun-dukun, saudara. Ya, saya kalau tidak kenal dokter, tidak sembuh dengan dokter, kami pergi ke peramal. Ya. Hidupku penuh dengan peramal dengan keluarga saya. Dan memang ada keluarga saya memang dukun besar, ya, yang selalu memberikan saya jimat-jimat untuk menjaga diri katanya, agar kamu tidak kena celaka. Jadi pada waktu itu saya perlihatkan fotonya Pak Jack ini ke dukun saya. Ini orang baik tidak? Bilang baik juga, orangnya sabar. Saya kalau setiap saya melihat Pak Jack ini saya gemetar begitu. Dan rasa panas. Ada suara katakan, ikut dia. Ikut dia. Ikut siapa dia? Siapa yang saya mau ikutin? Karena wajah Yesus sudah tidak ada kan? Ikut dia. Jadi saya pakai istilah gini, jadi tidak jadi. Jadi saya ambil perhitungan jari. Kata jadi. Pada malam itu, saya kepanasan sekali. Panas sekali. Itu suara terus ikut dia, ikut dia, ikut dia. Tapi saya kan sudah menolak laki-laki ini, saya gengsi. Saya mau katakan, Pak Jack, kawinin saya, tapi sang, ya Allah, saya sampai sembahyang tahajud, ya Allah,
suara tadi kau katakan ikut dia. Saya malu ya Allah untuk apalagi seorang perempuan menawarkan diri saya, kawini saya Pak J. Karena saya sudah tolak dan saya sudah ludahi orang kafir ini. Tetapi terus dari dalam dorong saya. Katakan ikut dia, ikut dia. Jadi kami sudah PKL, sudah pulang dari praktek lapangan selama 3 bulan. Pas waktu hari Minggu juga pemutusan tunangannya Pak Jack. Tidak jadi bertunangan lagi dengan diputuskan. Karena dia tahu ada kelainan saraf. Dan esok harinya pada hari Senin saudara, saya dalam perjalanan pulang, saya langsung mau katakan, Pak Jack, ada yang ingin saya katakan. Dia bilang apa saja. Pak Jack nggak marah kalau apa yang saya katakan. Tidak, bilang saja. Mungkin Pak Jack bilang, mungkin Tuti mau minta uang nih. Atau mau minta beli apa. Pikirannya ya. Jadi saya cuma takut kalau nanti ditolak. Saya bilang, ya terpaksa saya kata. Kalau ditolak, syukur. Tidak ditolak juga, lebih syukur. Saya, ya Allah, izinkan ya Allah, dia mau terima saya ya Allah. Saya belum sebut Yesus, karena saya pasti punya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu saudara saya katakan, Pak Jack, mau ndak kawini saya? Hah? Apa nggak bilang? Pak Jack ini orang Manado. Apa nggak bilang? Mau kawin? Betul kamu bilang itu mau kawin dengan saya, Tuti? Iya. Apakah Pak Jack mau terima saya? Mau terima saya? Dia langsung lipat tangan dan tunduk di setir mobilnya, dia rem mobilnya. Dia katakan, thank you Lord. Thank you Lord, 3 kali. Puji Tuhan. Kenapa Pak Jack? Kenapa Tuti terlambat ngomong dengan saya? Sudah lama saya nantikan. Tapi saudara, saya katakan pada waktu itu mau kawin. Saya katakan saya mau kawin. Tapi ada syarat. Dia kata, apa persyaratannya? Saya, Pak Jack mau ikut persyaratan saya untuk dapat. Dia bilang persyaratan apapun aku ikuti. Yang penting saya kawin nikah dengan Tuti. Oke. Saya katakan, saya mau nikah dengan Pak Jack. Tapi Pak Jack harus ikut saya kan? Itu tantangan bagi orang Kristen yang paling mahal. Ya. Tapi dia terlalu berani. Ya. Tidak takut sama Tuhan. Saya bilang, mau? Saya lakukan. Saya lapor papa saya. Saya syukur, alhamdulillah, Pak Jack mau ikut saya, ya. Bertambahlah keluarga saya. Iya, saya akan lakukan. Saya ikut kamu. Iblis tertawa kan? Anak Tuhan mulai diseret kan? Saya lapor sama papaku. Pak Jack mau nikah dengan saya. Tapi dia katakan, tidak apa-apa dia nikah. Yang penting dia ikut kamu. Jangan Tuti yang ikut Pak Jack. Karena kapan kau ikut Jack, saya sudah keluarkan kau dari garis turunan saya. Kau bukan lagi anak saya, bahkan bisa saya bunuh kau. Daripada kau bikin aib. Karena, saudara kekasih, kalau orang Makassar itu siri, itu aib, itu nyawa. Saya bilang, tidaklah Pak, tidak mungkin saya mau tinggalkan agamaku, dia yang saya seret. Berselang itu, saudara kekasih, 3 bulan kami tunangan dulu, sudah gitu 3 bulan lagi kami nikah. Pas waktu sudah nikah, saya tidak mengetahui bahwa di dalam jasnya itu salibnya masih ada, saudara. Pas hari Minggu kejadiannya, saya kaget. Setelah selalu saya sembahyang tahajud, saya tidak pernah tinggalkan itu sembahyang tahajud saya. Saya lihat, dia belum buka Bible. Dia langsung pergi ke gereja. Dia suruh pembantu saya, dia katakan, Sarah, ambilkan sepatu Bapak mau kasih siapkan ini, perlengkapan Bapak mau berangkat ke gereja. Saya kaget, Papi mau kemana? Papi mau ke gereja kan? Waktu dia sebut gereja, saudara, kayak saya mau pingsan. Karena sama saya ditipu dengan orang kafir ini. Geram sekali saya, saudara, pada waktu itu.
Saya langsung mau ribut. Kenapa papi mau pergi ke gereja? Sedangkan papi sudah ikut Islam kan? Sudah ikut saya kan? Bilang, oh itu hanya formalitas sayang. Untuk mendapatkan kau. Oh, tambah mendidih saya punya hati. Saya mau berteriak. Gimana saya bisa malu dengan papa saya ada. Aduh, dia bikin aib betul dalam keluarga saya ini orang. Saya menangis di situ. Ya Allah, kenapa kafir ini menipu saya? Ya Allah, tunjukkan saya jalan lurus, ya Allah. Dia pergi. Rasa-rasanya saya mau cerai kan dia. Ini kena baru loh, baru. Pengantin baru ini. Tapi ada yang tahan. Ada yang tahan saya. Saya mau berontak. Saya langsung datang melapor sama papa dan mama saya. Ma, papa, jangan kaget ya, Ma. Kenapa, nak? Jack itu pergi gereja, Ma. Papa saya tidak bisa bicara. Keluar air matanya. Kita dipermalukan, Pak. Kita ditipu dengan orang ini, Pak. Papa saya bilang, jadi ya. Langsung jalan, Pak. Ya, saya tidak balas kau dengan kasar. Saya tidak akan ceraikan kau, tapi saya pakai dengan cara halus. Saya pakai dengan cara halus, saya pakai magic. Saya ambil ilmu sana, ilmu sini sampai Kalimantan yang saya belum sempat berguru. Untuk menundukkan kafir ini. Tapi saudara, sampai anak saya lahir yang pertama, saya ambilkan magic dari Kendari, dari sepupu saya, Selayar. Itu dukun-dukun keras loh. Sampai di Mandar. Tidak mempan nama Yesus dipengaruhi dengan setan. Tidak bisa dipengaruhi, tetap dia ke gereja. Tetapi saudara, dia ke gereja, tapi dia bisa terseret tubuhnya. Saya bawa ke tempat ritual-ritual. Pada 92 saudara, anak saya lahir yang pertama. Anak saya yang lahir pertama bernama Jendrine. Lahirnya 10 Januari 1992. Sudah banyak ilmu yang dia makan. Ramuan-ramuan dukun yang makan. Jadi, pada waktu anak kami lahir saudara, sebenarnya Pak Jack seorang ayahnya, dia bawa ke gereja untuk ucapan syukur dan katanya dibaptis ya, kalau Kristen dulu, karena dulu saya belum paham. Dibawa, diserahkan pendeta di gereja. Pas pulang dari rumah sakit Katrina But, saya langsung bawa ke pelataran kuburan di Kobang, supaya anak saya tidak dimakan oleh maut. Saya kasih nyalakan lilin, ada 48 lilin, karena terkenal di Kobang itu. Pasti orang Makassar pasti tahu tempat keramatnya. Karena saya bilang, tapi anak kita satu-satu perempuan. Dia harus dibawa sini supaya dia tidak dimakan dengan maut. Umurnya panjang, papi. Karena dasar, papi ini Kristen, Pak Jack ini Kristen, cuma Kristen di kulit saja ya. Kristen masih kedagingan, Kristen yang masih belum lahir baru. Karena saya dibentuk Tuhan Yesus, ya. Dari awalnya Kristen kedagingan sampai hidup dalam roh. Saya dibentuk Tuhan. Bagaimana hidup bebalnya orang Kristen sampai mencapai hidup dalam kekudusan. Pada waktu itu saudara kekasih, suami saya dengan mobilnya, santai kami berjalan pergi, bawa anak kami dengan lilin, hampir 50, kami baringkan anak saya. Pak Jack juga tidak merasa bahwa ini sudah barang salah anak saya dibawa ini. Tapi karena ilmu patunduk saya sudah kasih kan, jadi dia menurut. Tetapi imannya, Yesus dia tidak bisa. Tapi kalau untuk ritual-ritual dukun, dia hanyut. Pada saya sudah bawa anak saya di pelataran kuburan. Kami potong kambing juga. Ya dicerak darah namanya, tumbal darah, supaya anak saya tidak termakan maut. Pulang dari sana, saudara kekasih, bukan anak saya tambah baik, ujungnya maut. Anak saya menangis terus, tidak pernah berhenti. Jadi anak itu sejak lahir saya tidak pernah asuh, omanya yang asuh, karena dia sering menangis. Karena dia tidak berhenti menangis, besoknya saya ke tante saya yang dukun. Dukunnya Murdiono, menteri. Saya datangi.
Tante, anakku menangis terus, Tante. Menangis terus, tidak mau. Oke nak, kita potongkan ayam 3 ekor di Tujua. Itu terkenal kuburan Tujua itu. Ada 7 kuburan di Karabosi itu. Itu pusat keramatnya orang Makassar. Jadi anak saya dibawa ke sana bersama Pak Jk lagi ikut. Dia ikut lagi ke ritual kuburan. Pas dia ikut. Jadi kami pakai ayam hitam 3 ekor, percikan darah untuk anak saya lagi. Memang iblis bisa buat mujizat, tapi mujizat sementara dan ujungnya maut. Setelah anak kami dibawa pulang, berhentilah nangisnya. Pas berhenti nangisnya, berselang tahun 92, 93, saya hamil yang kedua. Ya, saya belum kenal Yesus ini. Saya berdoa sembahyang. Jadi dalam rumah kami itu ada 2 nakoda dalam 1 kapal. Dalam rumah tangga 2 kepala rumah tangga. Karena 2 aliran saya bilang. 1 Islam, 1 Kristen. Kalau suamiku baca Bible, saya juga berdoa, saya tidak mau dikalah. Saya doa, ya Allah, karena di Al-Fatihah selalu saya ulang-ulang itu Al-Fatihah saya baca. Di Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Jangan lewat kafir ini, ya Allah, kena dendamnya saya dengan suami saya. Ya Allah, tunjukkan terus saja jalan yang lurus. Tunjukkan saya, ya Allah. Sampai sekian tahun saya menyembah. Berpuasa, tapi tidak ada pengaruhnya. Dukun pun juga tidak ada pengaruhnya. Allahku pun tidak ada pengaruhnya, dia berubah. Tetap dia ke gereja. Bahkan dia bikin ibadah dalam rumah. Panas kita, saudara. Gelap dengan terang itu tidak bisa bersatu. Memang panas. Setiap dia ibadah, dia memuji Tuhan, kami panas. Selalu bertengkar. Selalu ada mau kata cerai, tapi tidak bisa juga mau cerai. Sudah ada anak. Dan saya dalam keadaan hamil. Bulan berikutnya, anak saya meninggal. Meninggal anak saya yang kedua. Anak saya meninggal yang kedua. Sesudah itu, anak saya yang pertama ini sering apa, saudara? Karena sudah keseringan kami bawa ke kuburan Tujua, dia penyatuan roh arwah. Anak saya ternyata dia suka bermain dengan jin yang besar, dengan anaknya jin. Saya kagetnya, saudara. Dia katakan, Mami, jangan sentuh, ada temannya saya. Saya kaget. Kenapa anak saya bermain dengan orang? Mami, ini ada teman saya, Mami. Mami mau kenal dengan namanya, Mami. Rumahnya di laut. Saya cuma tercengang. Kenapa bisa begitu, Jen? Tetap saya berdoa. Saya dikasih mandi anak saya lagi. Tapi tambah jadi lagi. Di mobil pun temannya ada. Bahkan anak saya pernah hampir jatuh di eskalator. Kenapa anak saya jatuh? Kenapa Jen bisa jatuh? Jen ditolak dengan orang itu, Mami, temannya. Kalau saya bawa ke rumah makan, anak saya itu ditemani makan, dia juga pesan makan 1 mangkok lagi. Tapi kami punya anak satu-satu, kami manja dia, apa yang dia mau kami beri. Ini untuk teman saya, Mami, 2 mangkok. Jadi kami kasih. Tambah bingung saya. Saya mau apakan ini? Ini saya bilang karena kafir bapaknya. Sampai begini anaknya jadi. Pada saat itu, saudara, tahun 93 anak saya lahir, pas meninggal. Waktu dia meninggal anak yang kedua, saya menanya, ini ada apa? Ya Allah, anak saya meninggal. Anak yang pertama saya suka main dengan jin, ya. Sampai kami pemutusan baru jin itu hilang. Saudara kekasih, sesudah itu tahun 93, saudara. Karena anak saya 92 lahir, 93 anak yang kedua saya lahir, karena anak yang pertama lahir 92, 93 yang kedua meninggal, tahun 93. Suami saya tetap masih ke gereja. Terus air patunduk saya kasih minum terus. Bahkan
Bahkan saudara kekasih, lebih fatalnya lagi. Untuk naik jabatan pun saya bawa ke dukun. Jangan sampai kamu dikasih turun jabatannya. Saya bawa. Suami saya kalau dikasih itu dia mau, tapi ke gereja jangan coba-coba larang. Nah, saudara, itu kakak yang paling saya sayang.